Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a atharahum ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه في الدين بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار عياذا بالله من النار. Hadirin jemaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pagi hari ini di kajian hari Ahad subuh dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalal, meyakini bahwasanya tidak ada yang sempurna di dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sempurna wajib kita puji, dan yang tidak sempurna memiliki banyak kekurangan tidak layak untuk dipuji. Dia Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaannya, dengan segala keindahannya, dengan segala kebesaran yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita sebagai makhluk yang tidak memiliki kesempurnaan sedikit pun, yang selalu memiliki kecelahan, kekurangan, layak untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita memuji Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Hadirin jemaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pesan-pesan dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengawali sebuah ilmu, mengawali sebuah kajian. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan para sahabatnya untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk dengan segala kekurangannya, kita makhluk dengan segala keterbatasannya, harus senantiasa mengingat dan meyakini hal tersebut. Tatkala kita memahami bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, makhluk dengan segala keterbatasannya, kita akan mencari siapa zat yang paling sempurna, zat yang paling kuat, zat yang paling layak untuk didatangi dan dimintai pertolongan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu fondasi dalam akidah kita. Kunci bahagia dalam kehidupan datang tatkala kita memahami dengan baik. Tatkala kita punya masalah, ya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengingatkan kepada kita, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta sesuatu, maka mintalah pertama kali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali kita datangi sebelum makhluk-makhluk
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jikalau engkau sedang mengalami kesulitan membutuhkan pertolongan, maka datangilah Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bis-sabri was-salah, dengan kesabaran dan salat. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wa liyu'minu. Jika hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, jika hamba-Ku bertanya tentang wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka bahwasanya Aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku senantiasa mengijabah doa-doa permintaan permohonan hamba-hamba-Ku jika mereka meminta kepadaku. Hadirin jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah, menceritakan kepada kita dalam sebuah hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berzikir dan berdoa di pagi hari dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ini adalah salah satu zikir yang dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, wa 'amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan senantiasa melekat kepada seseorang tatkala merutinkan aktivitasnya dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merutinkan, menjadikan aktivitasnya adalah dengan ilmu. Menyempatkan dirinya dengan ilmu. Seseorang akan senantiasa mendapatkan kebaikan, akan selalu berada pada hal kebaikan tatkala orang tersebut senantiasa melazimkan, merutinkan diri dengan ilmu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada dia. Allah akan tunjukkan kepada dia tatkala seseorang merutinkan aktivitasnya dengan aktivitas ilmu. Pagi hari ini, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya perlu kita wujudkan dalam bentuk ilmu yang bermanfaat. Banyak di antara kita hari ini ilmu itu tersebar di mana-mana. Yang harus kita pahami dari doa ini, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin membuat seseorang mengenal Rabb-Nya. Ilmu hari ini dengan hadirnya internet yang luar biasa cepatnya, dengan media sosial, menjadikan seseorang itu sangat mudah sekarang untuk mendapatkan ilmu, sangat mudah untuk pintar, karena semuanya bisa diakses dengan cepatnya, dengan mudahnya. Namun alhamdulillah jazallahu wa iyyakum, dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu tersebut adalah ilmu yang menjadikan seseorang itu menjadi semakin kenal dengan Rabb-Nya. Bukan dengan hadirnya ilmu dengan
tersebarnya ilmu justru menjauhkan dia dari Rabbnya. Jika seseorang mendapatkan ilmu namun semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ilmu tersebut tidaklah bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang dengan ilmu tersebut dia menjadi diri yang sombong. Ilmu yang bermanfaat bukan kemudian dia menjadi gila dengan dunia, gila dengan popularitas, ingin semakin dirinya semakin dikenal oleh banyak orang. Ini bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tidak menjadikan seseorang sombong di hadapan saudaranya, membodohi yang lain, apalagi ilmu tersebut menyelisihi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tersebut didapatkan kemudian disandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin orang berilmu, dia semakin sombong dengan dirinya sendiri, merasa dirinya selalu kurang dan kurang. Diri ini masih bodoh, sehingga masih butuh untuk menuntut ilmu. Saya ini masih kurang, perlu dengan ilmu, perlu belajar lagi. Saya pernah belajar itu, tapi sekarang saya ingin memurojaah ilmu tersebut. Tidak menjadikan dirinya sombong. Dengan ilmu yang dia dapatkan, dia harus husnuzan. Dia akan selalu menghormati orang-orang yang memiliki ilmu. Karena kita ini hidup di zaman yang lebih banyak orator daripada orang yang alim. Orang yang suka berkoar-koar namun ilmunya nggak ada. Tidak ada dalil-dalilnya di dalam. Hanya retorika saja. Hal ini dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Innahu fi zamanin katsirul ulama'u qalilul khutaba'u wa sayati ba'dahum zamanun qalilul ulama'u katsirul khutaba'u." Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala pernah berkata, kalian hidup di zaman yang terdapat banyak ulama dan sedikit yang pintar berkoar-koar. Ini di zamannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan nanti, kata beliau, setelah kalian akan ditemui zaman yang sedikit ulamanya, namun lebih banyak orang yang pintar berkoar-koar. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, sedikitnya sudah kita banyak temui di media-media. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini sebelum memasuki bulan suci Ramadan, berapa hari lagi Pak Ramadan? Empat hari ya. Insyaallah. Hilangnya sudah kelihatan Pak ya. 4 hari lagi kurang lebih Pak ya. Jadi minuman itu adalah minuman terakhir kajian. Pekan depan udah tidak bisa lagi nggak bisa dikeluarkan lagi insyaallah. Jadi spesial hari ini pagi ya. Gorengan hari kan spesial banget karena terakhir. Nanti kita akan ketemu lagi gorengan selanjutnya adalah setelah Ramadan Syawal insyaallah. Hadirin jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan karya beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih
sesi terakhir billahi ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ihsan. Maka hari ini kita akan memasuki sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'akhbirni 'anis sa'ah." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril, ketika ditanya oleh salah satu seseorang yang datang kepada beliau, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan datangnya hari kiamat." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tasqutu anha bi'a'lama min as-sa'il." Tidaklah yang ditanya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bi'a'lam min as-sa'il, tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Tidaklah saya yang ditanya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui. Hari kiamat yang ditanya di sini adalah kapan waktu terjadi atau ditegakkannya hari kiamat. Wa hadza la ya'lamuhu illallah. Hal yang ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diketahui melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Wa arada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Jibril bihadza qata'a su'al an hadzal amr. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan pertanyaan, saya nggak tahu. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maka pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala ma tasqutu 'anha bi'a'lama min as-sa'il. Maka pertanyaan itu berpindah kepada, kalau gitu apa saja tanda-tanda hari kiamat? Apa saja tanda-tanda hari kiamat? Maka disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Antari dan amatu rabbataha." Tanda pertama yang disebutkan oleh Nabi adalah dengan seorang budak wanita melahirkan tuannya. Budak wanita melahirkan tuannya. Di sini para ulama menjelaskan maksud dari hadis tersebut ada dua kurang lebih. Disebutkan oleh al-mu'allif. Yang pertama, maksud dari antari dan amatu rabbataha, seorang wanita atau budak wanita melahirkan tuannya, pertama adalah ikhbarun an kathratil futuh, menginformasikan bahwasannya akan terjadi pembukaan negeri, jadi akan terbuka negeri-negara baru yang dibebaskan oleh Islam. Dengan demikian akan banyaknya kathratus sarari akhiruz zaman, akan adanya budak-budak ketika dibebaskan sebuah negeri, maka akan banyak budak-budak di sana, budak-budak wanita. Fayaqulu waladuha min sayyidihi, maka anak dari budak wanita tersebut menjadi tuannya. Ketika dibebaskan, jadi ketika seorang kaum muslimin membebaskan sebuah negeri yang kafir, maka budak-budak wanitanya itu akan wanita-wanita akan menjadi budak. Yang mana perlakuan budak dalam agama Islam adalah sebagaimana barang, bisa diperjualbelikan, bisa diperjualbelikan. Maka tatkala ada seseorang yang kemudian mengambil budak wanita, mendapatkan seorang wanita menjadikan budaknya, maka budak ini bisa diperlakukan sebagaimana barang. Maka dia akan melahirkan dari anak dari tuannya. Wa qila an yalidna auladan yakunu mulukan lahunna wa
untuk ibunya sendiri. Walidayhinna, ya, menjadi untuk ibunya sendiri yang notabene adalah budak dari bapaknya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Beliau mengatakan isyarat ila kathratil uquq akhir zaman. Hadis ini menginformasikan atau menunjukkan akan banyaknya durhaka pada akhir zaman. Fayu'amilul ibnu wal bintu amatan mu'amalat as-sayyid li raqiqihi. Maka di akhir zaman nanti akan banyak ditemui anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga anak-anak ini memperlakukan orang tuanya atau ibunya sebagaimana perlakuan seorang majikan kepada budaknya. Ini banyak terjadi hari ini, Pak ya. Di mana anak itu menjadi fitnah buat orang tuanya, bahkan menjadi musuh untuk orang tuanya. Anak menjadikan orang tuanya ya, bak budak, ya. Bisa disuruh-suruh, ya. Bisa diatur-atur, gak punya adab, gak punya sopan santun kepada orang tuanya, ya. Bahkan gak sedikit banyak anak-anak yang kemudian durhaka kepada orang tuanya, yang akhirnya kemudian dibunuh orang tuanya karena keinginan yang tidak dituruti oleh orang tuanya. Ini banyak terjadi. Ya. Itulah kemudian pendidikan kita hari ini berorientasi kepada pendidikan karakter hari ini. Ya. Pendidikan karakter. Ada kurikulum merdeka. Nah, banyak penilaiannya adalah tentang karakter, karena sangat paham sekali. Ya. Manusia ini yang perlu pendidikan itu bisa sukses diawali dengan karakter. Ya. Tidak lagi berorientasi pada knowledge, ya, orientasi pada kognitif. Hanya sekedar pengetahuan yang kemudian anak tersebut menjadi pintar, namun karakter dan akhlaknya kepada guru dan orang tuanya ini anjlok, buruk sekali. Dia pintar tapi korupsi, ini sebabnya. Karena nggak diajarkan bagaimana jujur, pentingnya jujur. Dia hanya tahu, ya, pengetahuan tanpa diimbangi dengan pendidikan akhlak. Kepintarannya justru menjadikan orang tersebut menjadi durhaka kepada orang tuanya. Tatkala dia setelah sukses, dia lupa sama orang tuanya. Udah tua, udah sukses, dikirim orang tuanya ke panti asuhan. Apa ini? Anak gak bisa datang, anak lagi sibuk kerja. Ya. Anak gak sempat mengantarkan ke rumah sakit. Antarkan sama Gojek insya Allah. Banyak gak kayak gini Pak? Banyak. Ya. Nah, hati-hati. Ya. Hati-hati. Pentingnya kita saat kita masih muda, masih bisa mendidik anak, ya. Nah, kita perlu terus melakukan pendekatan kepada anak-anak kita, agar kemudian tatkala kita sudah tua renta, kita butuhkan anak-anak kita ini, mereka selalu menemani kita. Mereka paham, mereka harus berbakti kepada orang tua mereka. Ya. Inilah pendapat yang kedua. Jadi ada pendapat terkait seorang budak wanita melahirkan anaknya adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah dengan banyaknya pembukaan negeri baru, perluasan negeri Islam yang kemudian menyebabkan banyaknya hamba sahaya budak wanita yang kemudian diambil oleh seorang laki-laki yang merdeka, ya, dan melahirkan anak-anak dari majikannya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang kemudian dikuatkan oleh Imam
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala adalah yang banyaknya durhaka di akhir zaman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam hadisnya, wa anzara al-kufata al-urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda yang kedua, tanda-tanda hari kiamat disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan engkau melihat al-kufat, orang yang tidak beralaskan kaki, al-urat, orang yang bertelanjang dada, al-'alah, orang yang miskin, fakir, ri'a asya, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Sifat-sifat ini kemudian menjadikan orang tersebut menjadi orang yang sukses, ya, orang yang kaya. Mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya, orang yang dulunya beralaskan kaki, nggak punya sandal, ya, miskin, nggak punya baju, nggak punya pakaian yang layak, ya, mereka profesinya pengembala yang kambing. Kemudian berubah keadaan, mereka menjadi orang-orang yang kaya dan berlomba-lomba. Kalau mereka sudah kaya, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Para ulama menjelaskan tentang hadis tersebut bahwasanya asafirun nas wa fuqara, orang-orang yang rendahan, ya, itu berubah kemudian menjadi penguasa. Sering berjalannya waktu, ya, mereka menjadi penguasa, kemudian mereka banyak hartanya, ya, saling berbangga-bangga satu dengan yang lainnya untuk meninggikan bangunan dan kemewahannya, ya. Tanda-tanda ini juga dimaksudkan bahwasannya menyerahkan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya, ya. Maksudnya adalah menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahli. Sebagaimana dikuatkan oleh Imam Ibnu Rajab, wa qad thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila 'an as-sa'ah, dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan tatkala ditanyakan kepada Nabi tentang hari kiamat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza usida al-amru ila ghairi ahlihi fattabi'is sa'ah. Ya, dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hari kiamat, maka Nabi SAW menjawab, jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jika sebuah urusan, sebuah perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datang ketika kehancurannya. Maksud dari hadis tadi adalah, ya, memberikan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya. Di mana mereka ini yang tadi disebutkan, orang yang tidak beralaskan kaki, telanjang dada, kaki, nggak punya ilmu, ya, nggak punya kapasitas ilmu dalam agama, ilmu dalam memimpin, ya. Mereka diberikan amanah untuk memimpin sebuah negara, ya. Dengan modal uang, ya, dengan modal banyaknya harta. Jadi dipandangnya karena hartanya, tetapi kapasitas dalam memimpin, keamanahannya, agamanya ini nggak punya. Ini diserahkan pada akhir zaman, ya, kepada mereka ini. Apa yang terjadi tatkala mereka diberikan amanah, tatkala mereka diberikan kekuasaan, ya, kepada orang-orang yang bukan ahli agama, ya, bukan orang yang amanah, ya. Ketika mereka berkuasa, mereka akan menarik orang-orang yang berlaku kezaliman juga. Wa man yu'min ma'al-qawmi wa sujud wa ila dzalika al-immatu qad yuqayyiru al-amanah allati faradallah. Ya, mereka ini tidak punya kapasitas ilmu, tidak punya kewaraan, tidak punya ketakwaan, ya, hanya bermodal harta untuk kemudian membeli
suara kaum muslimin. Ya. Disinilah awal kehancuran itu terjadi. Mereka akan menarik orang-orang yang sevisi dengan mereka, ya, untuk merebut kekuasaan. Orang-orang yang zalim akan kemudian terjadi di mana-mana. Hatta yutamadul khain, mengambil orang-orang yang tidak amanah untuk dijadikan pembantunya. Ya, kamu saya jadikan bantuin saya di sini untuk memimpin negeri ini. Ya. Karena hasil ya tadi, ya, akhirnya orang yang berkhianat besoknya bisa memimpin negeri. Ya. Wa yukhawwanu al-amin. Sedangkan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang amanah, orang-orang yang bertakwa itu tidak diberikan, ya, tidak diberikan amanah. Ya, disia-siakan orang yang memiliki ketakwaan, memiliki kejujuran, memiliki, ya, kewara'an. Wa hadza innama yakunu 'inda ghalabatil jahl. Ya. Kondisi ini terjadi tatkala penjahilan itu sudah merajalela. Kejahilan itu sudah menjadi hal yang umum di tengah-tengah masyarakat, suatu hal yang diterima kejahilan. Wa waqfa ahlul haqqi 'ala al-qiyam bihi. Dan lemahnya orang-orang yang berada dalam kebenaran. Ya, ahlul haqqi ini sudah mulai melemah. Sedikit orang-orang yang bertakwa, sedikit orang-orang yang bertakwa, sehingga majulah mereka-mereka ini yang punya uang, ya, hanya bermodalkan harta untuk kemudian memimpin sebuah negara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, "La taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'abun nas fid dunya luka'in buka." Ya, tidak akan ditegakkannya hari kiamat sampai orang yang paling bahagia di dunia ini adalah buka bin buka. Buka bin buka ini adalah orang yang, ya, misal yang tadi, ya, orang yang hina, rendahan, bodoh, gak punya ilmu, gak punya kapasitas, ya, keilmuan yang mumpuni. Ya, buka bin buka. Ya Pak, ini kalau ada orang Arab yang kemudian mengatakan buka bin buka, itu jangan kemudian senyum-senyum. Ya, wah bagus namanya. Ya, maksudnya adalah orang bodoh maksudnya. Buka bin buka ini adalah artinya orang bodoh, orang rendah, orang yang hina. Para ulama menjelaskan hadis buka bin buka ini artinya adalah al-ikhbar an tabaddulil hal, informasi tentang perubahan sebuah kondisi. Bi an yastawliya ahlul badiyati alladziina lahum hadhihi sifatuhum 'ala ahli hadirah. Di mana orang-orang Badui, orang-orang Badui di sini maksudnya adalah orang yang tidak, orang bodoh maksudnya, ya. Orang yang nggak punya ilmu, ya, nggak punya ilmu kepemimpinan, nggak punya ilmu leadership, ya. Nggak layak untuk menjadikan seorang pemimpin. Wa yatamattaku bil qahri wal ghalabah fa takfur amwaluhum. Di mana perubahan kondisi yang tadinya dia, ya, miskin, kemudian akhirnya menjadi seorang yang kaya, ya. Mereka berbuat kezaliman disebabkan karena tidak memiliki ilmu agama, ya. Maka pada saat itu kehancuran dalam sebuah negara terjadi. Bahkan sorifihim maqbul ila tasydidil mabani, ya. Yang diperhatikan adalah masalah bangunan, ya. Meninggikan bangunan wahabiddin, ya. Agama nggak diperhatikan sama dia, urusan apa nggak diperhatikan sama dia, ya. Wa qad
syuhida dzalika wa bala sidqu syari fima hunaka wa fima hunalika fa idza sara asafirun nas ru'usan faqad qada al-maut. Para ulama juga mengingatkan kepada kita banyak pendukung-pendukung dari hadis-hadis tadi, ya, yang menjelaskan tentang perubahan-perubahan kondisi di akhir zaman nanti, di mana orang-orang rendahan, orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang hina itu kelak akan menjadi pemimpin orang-orang yang pintar, ya. Faqad qala al-maut. Maka dalam hal ini kata para ulama, maka kematian itu jauh lebih baik dibandingkan hidup di tengah-tengah mereka. Wa idza usila al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Dan ketika sebuah urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah detak-detik kehancurannya. Ya. Orang tak punya agama, orang yang tak punya kapasitas ilmu yang mumpuni, ya, diserahkan urusan yang besar, maka hancurlah. Poin yang terakhir, dalam hadis Jibril kita mendapatkan sebuah faedah, ya. Mendapatkan sebuah faedah at-ta'lim bi tariqati su'al wal jawab. Proses pendidikan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah dengan metode tanya jawab. Ya. Ternyata dalam hadis ini juga bermakna sebuah pendidikan, ya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya dengan metode tanya jawab. Dan ini merupakan metode yang sangat luar biasa efektif. Efektif dan menyenangkan, yang diajarkan langsung oleh utusan Allah Subhanahu wa taala Jibril dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana terjadi dalam hadis ini dialog antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril. Ya, tanya tuh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, ya, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diingatkan oleh para sahabatnya, pertanyaan dan jawaban. Ditanya lagi, seperti itu. Ya, para sahabat pada saat itu mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dialog itu terjadi dan bagaimana kemudian ilmu tersebut disampaikan. Ya. Ini merupakan satu metode pendidikan, metode pengajaran. Dan ini bisa dipraktikkan oleh bapak-bapak sekalian. Ini bukan hanya dipraktikkan oleh guru atau menjadi sebuah teori pendidikan saja. Namun pengajaran dan pendidikan ini, metode pendidikan ini bisa digunakan di dalam rumah kita untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Bisa ditanya sama anaknya. Ya, untuk mengajarkan adik-adiknya misalnya, untuk mengajarkan saudara-saudara yang lain misalnya, ya, tanya sama mereka, ya, maka disitulah kemudian ilmu itu keluar dari ayahnya, keluarlah dari ibunya, hiduplah keluarga tersebut dengan budaya ilmu, ya, karena selalu ditanya, ya, kritis. Ini menumbuhkan sifat kritis pada anak. Dan itulah dipakai sekarang ini di metode pendidikan di Indonesia. Ya, abad 21 atau skill abad 21. Yaitu melahirkan anak-anak yang berjiwa kritis, tapi hati-hati berjiwa kritis di sini. Harus pakai adab dan akhlak. Jangan sampai kritisnya itu kemudian mencederai nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai moral, menjatuhkan si guru, ya, dan lain sebagainya. Karena saking kritisnya, ya, pertanyaannya nggak ada faedahnya, ya, nggak ada faedah dari pertanyaan ini. Perlu diperhatikan pada anak-anak kita. Artinya ketika bertanya
sesuatu hal yang bermanfaat. Jangan bertanya pada suatu hal yang kecil, gak bermanfaat. Ya. Bagaimana rasanya buah zakum misalnya? Buah zakum tahu nggak? Buah zakum adalah salah satu buah yang ada di neraka. Ini kan suatu hal yang membutuhkan. Ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Siapa sih nama istrinya iblis misalnya gitu? Nah. Neneknya Nabi siapa misalnya ya? Kalau untuk pengetahuan akademisi boleh. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, perlu dibudayakan metode pengajaran di tengah keluarga kita. Sebelum tidur biasakan Pak, saya biasa sama anak-anak saya itu sebelum tidur, saya suruh dia bertanya. Nah, bertanya untuk menumbuhkan ya kritis tadi, ya akan budaya ilmu tadi. Kenapa kok seperti ini ya? Kenapa kok hujan turun? Misalnya seperti hal yang di sama anak itu. Oh, kalau tidak tahu bapaknya kita disuruh mencari, coba cari. Ya. Kalau kita nggak tahu ya, sebutkan nggak tahu ya. Ya insya Allah nanti kita cari bareng-bareng. Atau kita tugaskan dia. Nah, coba kamu cari di internet, kamu cari di buku ini. Besok malam sebelum kita tidur kita bahas. Kita bahas pertanyaan kamu. Bagaimana kamu dapat jawaban? Ya. Mulai pembelajaran di dalam kelas pun saya biasa melakukan seperti itu. Jadi udah nggak lagi bahas tentang apa namanya teori ini dan ini dan ini dan. Kita jelaskan pertama itu sudah mulai. Ya. Siapa yang tahu artinya iman? Nah, mereka sudah mulai. Ya. Mereka bersuara. Oh, saya percaya ini, percaya ini, percaya ini. Nah, terus seperti itu. Ya, budaya berbicara sampai akhirnya kita baru beritahukan. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang kedua yaitu hadis Jibril yang kemudian kita akhiri dengan pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pertanyaan dari malaikat Jibril, ya, terakhir yang bisa masuk anha min ahlam min yasair, ya, beritahukan kepada aku tentang hari kiamat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya hari kiamat itu tidaklah diketahui oleh Nabi. Nabi SAW tidaklah mengetahui daripada yang bertanya. Nah, tatkala ada seorang hari ini kemudian mengetahui datangnya hari kiamat, mengetahui datangnya hari kiamat kapan, ya, maka hal ini dapat mengantarkan seorang tersebut kepada kekufuran. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, ya, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwasanya la ya'lamu illallah. Hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diramal. Betapa banyak orang yang kemudian beramal dan kemudian menjadi kiamat untuk dirinya sendiri. Ya, tahun berapa itu pernah kita sempat dihebohkan dengan datangnya hari kiamat? Tahun 2012 kalau nggak salah Pak ya. 99. Iya, pernah datangkan versinya suku Maya dan lain sebagainya. Ya, dan kemudian orang-orang bodoh dan dukun-dukun ini mulai keluar dan mendengarkan prediksi-prediksi hari kiamat tersebut terjadi dan menjadikan orang-orang awam ini menjadi heboh, ya, tergerus akidah mereka. Nah, ini nggak boleh, ya, tergerus akidah mereka. Maka segala sesuatunya harus dikembalikan kepada agama, kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kemudian mensikapi datangnya hari kiamat. Allah Ta'ala amisal yang dapat anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum